Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar ya bagi kita semua, yaitu kesehatan. Kesehatan, betul sekali. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin tidak biasa, yaitu melalui lensa Al-Quran. Berdasarkan kumpulan ayat yang sudah Anda bagikan, misi kita hari ini adalah mencoba memahami bagaimana sih sebenarnya sebuah kitab suci memandang konsep sehat dan sakit. Saya penasaran, apakah isinya itu cuma sebatas anjuran spiritual atau mungkin ada petunjuk-petunjuk praktis di dalamnya? Oke, mari kita bedah bersama. Itu pertanyaan yang bagus sekali untuk memulai. Jadi, kerangka awalnya mungkin begini ya. Penting untuk kita ingat, Al-Quran itu kan bukan buku teks kedokteran. Oke, bukan buku medis. Bukan, kita nggak akan menemukan resep obat atau diagnosis penyakit spesifik di dalamnya. Tapi, yang Al-Quran lakukan adalah memberikan prinsip-prinsip dasar. Dan prinsip ini ternyata sangat relevan untuk kesejahteraan kita secara total. Total itu maksudnya? Fisik, mental, dan juga spiritual. Kita akan lihat nanti bagaimana konsep sakit dan sembuh ini dibahas dalam berbagai konteks. Dan seringkali maknanya itu jauh lebih dalam dari yang kita duga. Oke, jadi ini soal prinsip-prinsip dasarnya ya. Mari kita mulai dari konsep yang paling utama, yaitu penyembuhan. Dalam sumber yang Anda berikan, kata kuncinya itu syifa. Nah, yang langsung menarik perhatian saya adalah Al-Quran justru menyebut dirinya sendiri sebagai penawar. Betul sekali. Atau penyembuh. Di surat Al-Isra, ayat 82, disebutkan, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ini kan terdengar sangat metaforis ya. Apa ini cuma kiasan indah, atau ada makna yang lebih spesifik? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan ini bukan sekedar kiasan, karena temanya itu diulang-ulang di banyak tempat, seolah ingin menegaskan sesuatu. Oh, diulang-ulang ya? Betul. Coba kita lihat di surat Yunus ayat 57. Di situ ada petunjuk yang lebih spesifik lagi. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Syifa'un lima fis sudur. Penyakit-penyakit dalam dada. Nah, frasa itulah kuncinya. Ini petunjuk besar bahwa penyakit yang dimaksud pertama-tama bukanlah, katakanlah, sakit kepala atau demam. Penyakit dalam dada. Jadi ini lebih ke soal sakit hati gitu ya, dalam artian yang sebenarnya. Kayak rasa cemas, iri, benci, atau mungkin keraguan yang menggerogoti dari dalam. Tepat sekali, itulah fokus utamanya. Penyakit-penyakit seperti keraguan, kebencian, keserakahan, keputusasaan, dalam pandangan Al-Quran, inilah akar dari banyak penderitaan manusia. Di surat Fusilat ayat 44, ditegaskan lagi bahwa Al-Quran itu petunjuk dan penawar, huda wa syifa, bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyembuhan yang ditawarkan itu pertama kali untuk level spiritual dan psikologis. Oke. Logikanya kan begini. Kalau fondasi batin kita kokoh, kalau hati dan pikiran kita sehat, tenang dan bersih, maka itu akan sangat berpengaruh pada kondisi fisik kita. Masuk akal sekali. Ketenangan jiwa bisa mengurangi stres. Dan kita tahu dari sisi medis kalau stres itu pemicu banyak penyakit fisik. Jadi Al-Quran memulai penyembuhan dari akarnya ya, dari hati. Dari dalam. Oke, jadi fondasinya adalah kesehatan spiritual. Tapi bagaimana dengan tubuh fisik? Apa kita cuma disuruh pasrah dan ya membaca Al-Quran saat katakanlah kita kena infeksi? Justru sebaliknya. Disinilah Al-Quran menunjukkan sisi yang sangat praktis. Ia tidak meninggalkan aspek fisik sama sekali. Coba kita lihat contoh yang paling gamblang dan eksplisit. Apa itu? Tentang madu. Di surat An-Nahl ayat 69 disebutkan dengan sangat jernih. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan syifa'un bagi manusia. Wow, ayat tentang madu itu detail sekali ya. Dari perut lebah terus bermacam-macam warnanya. Kenapa menurut Anda detail ini penting? Kenapa tidak bilang saja madu itu obat? Detail itu penting karena ia mengandung pesan yang lebih dalam. Pertama, ini adalah dorongan eksplisit untuk mengamati alam dan mencari solusi dari sana. Oke, jadi kita disuruh observasi. Betul. Ini penegasan bahwa di alam ini terdapat penyembuhan fisik yang nyata. Kedua, frasa bermacam-macam warnanya seakan mengisyaratkan bahwa ada berbagai jenis madu dengan khasiat yang mungkin berbeda-beda. Benar juga.
Sebuah fakta yang kini didukung oleh sains kan? Jadi ini adalah ajakan untuk berikhtiar, untuk berusaha, meneliti, dan menggunakan akal kita untuk menemukan obat. Jadi ini sama sekali bukan ajakan untuk pasrah secara buta. Jadi, keyakinan spiritual itu tidak meniadakan usaha pengobatan fisik. Tidak sama sekali. Keduanya harus jalan bareng gitu ya? Persis. Inilah prinsip keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu usaha maksimal kita. Entah itu minum madu, pergi ke dokter, menjalani terapi. Sementara tawakal adalah keyakinan dan penyerahan diri. Kesadaran bahwa kesembuhan yang hakiki pada akhirnya datang dari Tuhan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Usaha tanpa keyakinan bisa jadi arogan. Sementara keyakinan tanpa usaha bisa jadi kepasrahan yang keliru. Saya jadi teringat pernyataan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Saat menggambarkan Tuhannya, beliau berkata, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Ah, itu dia. Ada pengakuan di situ ya, bahwa meskipun kita yang berusaha dan berobat, sang penyembuh sejati tetaplah Tuhan. Diuji dengan penyakit yang luar biasa parah dan lama, tapi kesabarannya tak pernah goyah. Betul. Doanya pun bukan keluhan putus asa, melainkan sebuah pengakuan atas keadaannya sambil memohon belas kasihan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84 dikisahkan. Bagaimana doanya? Ingatlah kisah Ayub. Ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Luar biasa. Kisah ini seakan mengajarkan bahwa kesabaran dan doa itu bagian tak terpisahkan dari proses penyembuhan, sama pentingnya dengan obat yang kita minum. Saya jadi kepikiran, semua ini kan soal reaksi setelah kita jatuh sakit ya. Ada obat untuk batin, ada obat dari alam, ada doa dan kesabaran. Tapi, bukankah akan jauh lebih baik kalau kita tidak sakit dari awal? Tentu. Apa Al-Quran juga bicara soal pencegahan, konsep prevention is better than cure? Gitu. Saja, dan pilar pencegahan yang paling sering ditekankan adalah moderasi, terutama dalam hal yang paling dasar, makan dan minum. Moderasi ya? Ini nasihat yang terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, ada petunjuk yang sangat praktis dan tak lekang oleh waktu. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Coba kita pikirkan konteks kita sekarang. Iya kan? Ada aplikasi pesan antar makanan 24 jam, porsi serba jumbo, minuman manis di mana-mana. Nasihat berusia ribuan tahun ini rasanya justru lebih relevan dan radikal dari sebelumnya. Sangat relevan. Makan berlebihan sekarang jadi akar dari banyak sekali penyakit modern. Seperti obesitas, diabetes, sampai penyakit jantung. Benar juga. Jadi intinya jangan merusak diri sendiri dengan makanan. Logis. Pasti ada hal lain juga yang dilarang karena sifatnya merusak kan? Betul. Selain anjuran untuk moderasi, ada juga larangan-larangan tegas terhadap hal-hal yang secara inheren merusak tubuh. Contoh paling jelas tentu saja larangan khamar. Minuman yang memabukkan. Ya, di surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan, "Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah." Dari sudut pandang kesehatan murni, larangan ini sangat masuk akal. Tentu. Kita semua tahu dampak destruktif alkohol bagi hati, otak, dan organ tubuh lainnya. Jadi ada hal-hal yang harus dikonsumsi secara moderat, dan ada hal-hal yang harus dijauhi sama sekali. Oke. Dan kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar ya, semua anjuran dan larangan ini bermuara pada satu prinsip universal untuk menjaga diri. Prinsip ini tertuang dalam ayat yang cakupannya sangat luas di surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat yang mana itu? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini umum sekali ya cakupannya. Sangat umum. Ini adalah perintah untuk secara aktif menjaga keselamatan dan kesehatan diri. Kebinasaan di sini bisa berarti banyak hal. Mengonsumsi racun seperti khamar, makan berlebihan sampai obesitas, atau bahkan mengabaikan pengobatan saat kita sakit parah. Ini adalah mandat untuk menghargai kehidupan dan tubuh yang telah dianugerahkan. Oke, kalau kita tarik benang merahnya sejauh ini, gambaran yang muncul di benak saya bukan lagi nasihat-nasihat terpisah, tapi sebuah sistem yang utuh.
Ada fondasi kesehatan batin, ada anjuran pengobatan dari alam, ada prinsip pencegahan melalui pola makan. Semuanya terasa saling menyambung. Benar nggak pemahaman saya? Sangat benar. Ini adalah sebuah pandangan yang holistik ya, atau terintegrasi. Kesehatan itu tidak dilihat sebagai kotak-kotak terpisah. Dan pusat dari integrasi ini, sekali lagi, adalah konsep hati yang sehat. Kembali ke hati lagi ya. Kembali ke hati, ada sebuah frasa indah dalam Al-Quran, yaitu kolbun salim. Artinya, hati yang bersih atau hati yang selamat. Ini disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, yang menyatakan bahwa pada hari akhir nanti tidak ada yang berharga, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, selamat. Hati yang sehat secara spiritual adalah aset terbesar. Dan ini kontras dengan frasa yang juga sering muncul untuk menggambarkan orang-orang munafik atau ragu, yaitu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Tepat. Dua frasa ini menunjukkan betapa sentralnya kesehatan batin. Dan pandangan holistik ini tidak berhenti di level individu saja, Oh ya. tapi meluas hingga ke level sosial. Cara kita memandang dan memperlakukan orang yang sedang sakit juga diatur. Nah, ini menarik. Maksudnya pandangan holistik di level sosial itu seperti apa? Apa dampaknya ke cara kita memperlakukan orang lain yang sakit? Perhatikan deh bagaimana Al-Quran memberikan perhatian dan kemudahan khusus bagi mereka yang sedang sakit. Ini seperti sebuah sistem dukungan sosial yang sudah tertanam dalam ritual ibadah. Contohnya? Misalnya, orang yang sakit diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka bisa menggantinya di hari lain. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 184. Iya. Dan juga dalam ibadah haji kan? Saya pernah baca ada keringanan kalau seseorang sakit. Betul, di surat Al-Baqarah ayat 196. Bahkan untuk bersuci sebelum sholat. Jika seseorang sakit dan tidak boleh kena air, ia diperbolehkan melakukan tayamum sebagai gantinya, seperti yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 43. Tapi ada satu ayat yang dampaknya lebih luas lagi. Ayat yang mana? Di surat An-Nur ayat 61 ada pernyataan yang sangat kuat. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Tunggu dulu. Jadi ini bukan sekedar aturan ibadah, tapi seperti sistem bantuan sosial atau aksesibilitas yang sudah tertanam di dalamnya? Bisa dibilang begitu. Ayat tadi seolah mengatakan kepada masyarakat, jangan bebani mereka, jangan diskriminasi mereka. Al-Quran secara proaktif menghilangkan stigma sosial dari orang sakit. Ini kan konsep yang modern banget, sesuatu yang bahkan di zaman sekarang masih kita perjuangkan. Persis, itu wawasan yang luar biasa. Ini adalah pesan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berempati. Dan perhatian terhadap detail kesehatan ini juga muncul di aspek lain. Oh ya? Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, menstruasi disebut sebagai adza, bisa diartikan gangguan atau kotoran, dan ada anjuran higienis untuk menjaga jarak dalam hubungan suami istri selama periode itu. Oke, aspek higienis. Lalu ada anjuran yang sangat relevan dengan kesehatan anak, yaitu menyusui selama 2 tahun penuh untuk kesehatan optimal bayi. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Ini adalah sesuatu yang baru diakui dan digalakkan secara luas oleh ilmu kedokteran modern di abad ke-20. Baik, mari kita coba rangkum perjalanan kita. Dari penelusuran ayat-ayat ini, jelas sekali ya bahwa Al-Quran menyajikan sebuah pandangan kesehatan yang sangat utuh. Sangat utuh. Ini bukan cuma soal menyembuhkan penyakit, tapi tentang membangun dan menjaga kesehatan secara proaktif. Dimulai dari fondasi batin yang sehat, lalu didukung gaya hidup preventif, pola makan moderat, anjuran mencari obat dari alam, sampai membangun sistem sosial yang peduli pada mereka yang sakit. Iya, kesimpulannya sangat tepat. Dan sebagai penutup, penting untuk kita tegaskan lagi, ayat-ayat ini menawarkan prinsip-prinsip abadi, bukan resep medis yang kaku. Prinsip ya, bukan resep. Betul. Poin utamanya adalah pencarian akan keseimbangan, moderasi, dan hubungan yang harmonis antara ikhtiar manusiawi, yaitu usaha kita mencari ilmu dan pengobatan, dengan keyakinan ilahi, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu pada akhirnya berada dalam kuasanya. Ini adalah panduan untuk hidup sehat secara jasmani, jernih secara pikiran, dan damai secara rohani. Sebagai penutup, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan.
Sumber-sumber tadi seringkali mengaitkan kebersihan fisik, dalam Islam disebut toharah, dengan kesucian batin. Coba pikirkan sejenak. Bagaimana cara kita merawat tubuh? Apa yang kita makan? Bagaimana kita menjaga kebersihan? Bisa secara langsung mempengaruhi kejernihan pikiran dan ketenangan jiwa kita. Hubungan dua arah ya? Betul. Dan sebaliknya, bagaimana keadaan batin kita yang cemas, marah, atau stres seringkali bermanifestasi menjadi sakit fisik. Ini adalah hubungan dua arah yang mungkin layak kita eksplorasi lebih dalam di kehidupan sehari-hari.